Nah, kita juga begitu. Jadi riyadhah itu melatih kecenderungan jiwa kita. Ya jiwa kita itu seneng ini, seneng itu, tapi kita latih biar tidak terikat di situ. Karena kebutuhan kita yang hakiki bukan yang disenangi oleh kecenderungan jiwa kita. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Mengatasi rintangan dan hambatan, kita harus punya apa? Di perjalanan nanti ada banyak kesulitan pasti. Senjatanya apa? Nah, ini kita siapkan lagi-lagi 6. Yang pertama taubah, yang kedua zuhud, yang ketiga fakr, yang keempat riyadhah, yang kelima muhasabah dan muraqabah, yang keenam takwa. Ini babak kedua perjalanan kita. Kita siapkan, kalau tadi kesiapan-kesiapan umum, kalau ini persiapan khusus menghadapi rintangan dan hambatan. Yang pertama tobat. Tobat itu agak dekat dengan inabah tadi, tapi tobat itu kita sadar kita banyak dosa dan itu sekarang saya tinggalkan. Dosa itu. Kita menyebutnya tobat. Jadi meninggalkan dosa dengan niat lillahi ta'ala itu tobat. Kamu boleh deh sekali-sekali menginventarisir dosamu. Balapan sama malaikat kamu catat sendiri. Hari ini kira-kira saya melakukan dosa apa ya tadi. Nah, coba kamu tulis ini, coba saja kamu iseng. Saya kapan itu baca kisah-kisah sufi, itu ada sufi yang punya kebiasaan begitu. Dosanya sendiri ditulis, dan di satu waktu tiba-tiba semua tulisan itu terhapus. Kemudian ada suara bahwa Allah sudah mengampuni. Karena kamu memang serius nulis, kemudian ingin memperbaiki diri. Wah, saya masih punya dosa ini. Minggu lalu dosa ini. Minggu ini masih dosa yang sama. Berarti saya belum perbaikan. Cuma ini mengerikan. Kalau kalian melakukan ini mungkin kamu stres sendiri. Pak, dosa saya ternyata banyak, Pak. Gitu. Ya enggak apa-apa. Paling enggak kan kamu sadar bahwa kamu punya dosa. Kesadaranmu itu kemenanganmu satu langkah dibandingkan orang-orang yang enggak sadar atau enggak mau sadar bahwa dia masih banyak dosa. Nah, ini yang disebut taubat. Taubat ini kalau menurut Syekh Nasiruddin ada 3 jenis. Ada taubatnya orang awam, ada taubatnya kelompok khawas, ada kelompok akhos. Kalau Imam Ghazali pakai istilah khawasul khawas. Jadi cuma ini diawali dengan pandangan gini loh, kan perbuatan kita itu kadang yang wajib harus dilakukan, yang haram jangan dilakukan, yang sunnah sebaiknya dilakukan, yang makruh sebaiknya tidak dilakukan, atau yang mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau orang awam itu yang disebut dosa adalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ini level awam. Kalau orang khawas, dosa itu meninggalkan yang ketiga, yang sunnah, dan menjalankan yang 4, makruh. Ini khawas. Jadi sementara yang akhos ini satu-satunya tujuannya hanya Allah saja. Jadi sudah di luar 4 atau 5 kategori tadi. Insya Allah kita semua masih kelompok awam. Jadi kita khawas juga masih berat. Kadang-kadang yang makruh kita tabrak saja, kan tidak haram Pak, masih begitu. Yang sunnah kita tinggal ke anak, alasannya Allah Pak sunnah saja kok, tidak apa-apa. Kita masih di level awam, masih di level meninggalkan yang wajib dan menjauhi dosa kita masih tentang meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang haram.
Tapi ini 3 kualitas. Yo kalau bisa kita naik level sampai ke akhos. Bahwa hidup kita satu-satunya tujuan adalah Allah saja. Yo seperti pernyataan kita itu loh yang saya tidak tahu sadar apa tidak. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku dan ridhomu yang aku kejar dalam hidup ini. Itu kelompok akhos sudah. Baik. Nah, syaratnya tobat itu 2. Yang pertama pengetahuan. Begitu kita tahu, terus kita sadar ini salah. Berarti saya harus tobat. Yang kedua kesadaran. Sadar, wah ini kalau saya jalankan terus bahaya ini. Merusakku, merusak lingkunganku. Nah ini sadar namanya. Kalau saya jalankan ini manfaat. Kalau saya tinggalkan mudorot atau sebaliknya. Jadi ini syarat kedua. Jadi pengetahuan dan kesadaran penting untuk membuat kita tobat. Yang tidak tahu ya mestinya tidak akan tobat. Wong dia tidak tahu kalau itu dosa. Yang tidak sadar juga begitu. Tahu sih, tapi masih belum sadar. Jadi pengetahuan dengan kesadaran itu berjarak sebenarnya. Ada banyak hal yang kita tahu itu baik, tapi kita belum sadar, maka kita belum menjalankannya. Ada banyak hal yang kita tahu itu buruk, dan kita belum sadar, tetap kita jalankan. Banyak kalian misalnya apalah sehari 24 jam main HP terus, itu kan sebenarnya tidak positif. Tapi kan kamu tahu, tapi kan tetap kamu tabrak saja. Kenapa? Belum sadar, sekedar tahu saja. Nah, kalian ya itu tadi untuk bahan muhasabah. Wong bulan ini memang untuk muhasabah. Coba kalian tulis ya, kebiasaanmu yang kamu tahu itu buruk tapi masih saja kamu lakukan. Atau hal-hal baik apa yang sejak dulu sampai sekarang masih hanya rencana saja, belum dieksekusi. Kapan-kapan gitu Pak, saya pingin bisa ngaji rutin lagi, terus bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, itu kan. Kamu kalau ngitung kan enak itu. Seandainya setiap sholat 1 juz saja kan berarti 1 minggu paling tidak bisa khatam sekali. Kalau ngomong enak ya lancar. Cuma ya eksekusinya seret mesti. Jadi ayo kita latihan. Kita tahu kok dari sisi pengetahuan kita tahu mana yang baik-baik, tinggal kesadarannya yang belum muncul. Oke, baik. Jenis tobat nanti di kitab itu dijelaskan ada 3 yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan masa kini, dan masa depan. Kalau kita sudah tobat, ada 3 hal yang berhubungan dengan masa lalu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang lagi. Berjanji tidak mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ada haknya orang lain terbawa, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, mungkin urusan sakit hati atau apa, minta ridhonya. Jadi ini 3 ya. Kalau tentang masa lalunya, yang sudah terlanjur lewat. Jadi disesali, berjanji tidak diulangi, dan kalau ada hak yang masih terbawa dikembalikan. Kalau yang berhubungan dengan masa kini, saatnya menahan diri biar tidak melakukan dosa lagi. Dan memberi ganti. Kalau kemarin banyak jeleknya, kita beri kompensasi hari ini harus banyak baiknya. Kalau dalam Islam kan ada rumus innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin biar yang kemarin-kemarin bisa kikis. Jadi kalau dalam urusan ini tidak seperti rumusnya netizen, jejak digitalnya tetap ada, enggak. Kalau sudah banyak kebaikan kita lakukan, ya keburukan lama tertutupi.
Kemudian yang berhubungan dengan masa depan berjanji dan sabar memenuhi janji itu, yaitu berjanji tidak mengulang lagi di masa depan. Nah, ini penjelasan taubat secara umum. Kalau bagi seorang salik, pesuluk, tobatnya tidak sekedar dari dosa dan dari itu tadi, tapi tobatnya akhos tadi. Tobatnya orang khusus. Salik itu tobat karena dua hal. Yang pertama, kalau tiba-tiba hatinya berpaling dari selain Allah. Kok khilaf sebentar, terus terpengaruh ingin ngejar jabatan. Itu orang salik mesti menyesal sekali terus tobat. Terpengaruh ngejar keuntungan duniawi, dia akan segera tobat. Atau turun level. Harusnya makomnya sudah tinggi, turun level. Harusnya sudah akhos, turun jadi khawas, itu turun sudah. Itu orang-orang salik akan tobat dari situasi seperti ini. Baik, Yos, paling tidak kita harus punya senjata tobat ini karena kita manusia kadang khilaf, kadang lepas kendali, ada senjatanya. Taubat. Cuma taubat yang serius. Jadi besok seandainya dosa lagi, bukan karena sengaja, tapi karena memang khilaf. Kita lanjutkan. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini juga senjata untuk menghadapi godaan duniawi. Zuhud secara harafiah artinya tidak ada hasrat. Orangnya namanya zahid. Orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Meskipun tetap menunaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai khalifah. Tapi yang duniawi tidak jadi sumber kesenangan dan kebahagiaannya, itu zuhud. Karena kebahagiaannya hanya kedekatan dengan Allah saja. Jadi orangnya tidak harus miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ini orangnya namanya zahid. Nah, kata Syekh Nasiruddin, zuhud itu bagi para salik tidak ada alasan lain selain Allah saja dan melindungi jiwanya dari menyimpang dari jalan Allah. Jadi bukan zuhud biar dapat status sosial yang tinggi, biar dipuji-puji orang, wah ini ampuh, ini zuhud loh orang ini, jangan macam-macam loh. Tidak, itu yang dicari. Tidak ada motif ekonomi juga, biar diundang kemana-mana ini nanti jadi zuhud, nanti dipanggil kiai, dipanggil gus misalnya. Tidak itu. Jadi memang zuhudnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Mungkin dapat yang enak-enak tadi, tapi itu efeknya, tidak jadi tujuan. Cirinya tidak jadi tujuan itu dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah, tidak disesali. Penyesalannya adalah kalau saya menyimpang dari orientasi ilahiyah tadi, dari perjalanan menuju Allah tadi. Oke, nah kata Syekh Nasiruddin, orang yang zuhud bahkan jangan motifnya misalnya surga atau terhindar dari neraka, itu juga masih kurang. Motif itu Allah saja. Kalau kita tujuannya Allah dan Allah ridho, yo kenapa tidak mesti dikasih surga, tapi surga bukan tujuannya. Jadi tujuan kita Allah saja. Niat itu lillahi ta'ala, bukan lil kenikmatan surga atau menghindar siksa neraka. Kata beliau begini, orang yang menjalankan zuhud hanya karena agar diselamatkan di hari akhir, itu seperti orang yang sengaja menahan diri dari makan beberapa hari agar dia dapat makan sekenyang-kenyangnya saat pesta makan tiba. Jadi dunia ini tempatnya ngempet. Ngempet itu menahan diri, besok saya mau balas dendam di akhirat nanti. Itu bukan itu. Kalau pikiranmu ke situ, ya tidak beres. Tujuan kita Allah saja, ridhonya Allah saja. Saya melakukan ini demi ridhonya Allah. Bukan kok, Pak, saya di dunia sudah puasa lama ini, Pak, sudah menahan ini, nahan itu. Besok di surga saya mau balas dendam, minta apa saja. Ini namanya balas dendam. Bukan itu.
Tujuannya Allah saja. Jadi ini zuhud dalam rangka perjalanan tadi. Oke ya, ini bekal senjata kedua. Senjata ketiga. Senjata ketiga ini namanya fakr. Fakr ini makomnya di atas zuhud. Kalau secara harafiah fakr itu ya fakir. Orang yang tidak punya apa-apa. Tapi fakir ini orang yang tidak cinta hal-hal duniawi dan seandainya punya pun tidak ingin menyimpan dan mengumpulkannya, itu orang fakir. Orang fakir itu ya merasa tambah banyak kepemilikan, tambah merepotkan, tambah jauh dari Allah. Orang fakir itu sesedikit mungkin punya sesuatu biar tidak jadi halangan atau hijab di hadapan Allah. Jadi mungkin kalau pakai istilah kita kemarin, hidupnya minimalis saja, bahkan sangat minimal, biar tidak ribet mikir dunia dan direpotkan oleh dunia. Itu namanya fakir. Baik yang hal-hal fisik maupun hal-hal yang batin. Kadang-kadang kalau kita kan kebalikannya. Ya kepemilikan sih kita memang natural, kita memang tidak punya apa-apa, wong yo melarat kabeh kan kita levelnya. Tapi batin kita sering bikin ruwet hidup kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Ya misalnya komen-komen yang tidak penting di medsos, itu kan kamu bikin repot sendiri, terus dibantah orang, terus kamu ngamuk, terus gegeran, akhirnya bikin war, bikin kan gitu. Ini namanya bikin ribet sendiri. Orang fakir itu selain hal-hal yang mendukung perjalanannya menuju Allah, dia tidak akan ambil peduli. Silahkan saja. Asal tidak mengganggu, ya monggo saja. Jadi standar hidupnya minimal, itu namanya fakir. Orangnya namanya fakir. Nah itu kadang-kadang dipakai jadi retorika. Kalau kita tidak ingin sombong di hadapan orang lain, kita pakai istilah al-fakir ilallah dan lain sebagainya. Jadi bahwa aku ini fakir, tapi aku tidak menginginkan dunia, yang aku inginkan hanya Allah saja. Jadi aku yang merasa sangat kurang adalah kedekatanku dengan Allah. Ini namanya fakir. Fakir dekat dengan fikir. Ya, nanti ada konsepnya sendiri hubungannya fakir dan fikir dengan pikiran. Baik. Bekal ketiga tadi, bekal keempat. Bekal keempat adalah riyadoh. Riyadoh itu latihan. Makna harafiahnya. Kata riyadoh itu biasanya dipakai untuk ketika orang melatih kuda atau bahol. Bahol itu anaknya kuda dan keledai kok kedelai. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan kebiasaannya agar dia patuh pada tuannya. Jadi kuda ini senangannya apa, tapi dilatih apa sesuai kebutuhan tuannya. Itu namanya riyadoh. Nah, kita juga begitu. Jadi riyadoh itu melatih kecenderungan jiwa kita. Ya, jiwa kita itu senang ini, senang itu, tapi kita latih biar tidak terikat di situ. Karena kebutuhan kita yang hakiki bukan yang disenangi oleh kecenderungan jiwa kita. Kata Syekh Nasiruddin, ini mirip di konsepnya Imam Ghazali ya. Nafsu kita yang disenangi oleh jiwa kita itu 3. Ada jenis bahimi, ada jenis sabu'i, dan yang ketiga ada jenisnya iblis. Jenis bahimi itu kesenangan-kesenangan perut ke bawah. Binatang ternak. Makan, minum, seks, itu kan nafsu. Sabu'i itu kesenangan binatang buas. Mengalahkan orang lain, unggul, menang, juara. Sabu'i. Kalau iblis sih itu ya kayaknya iblis. Menghancurkan yang lain, merusak yang lain. Dalam jiwa kita itu ada. Kita senang kalau ada orang lain hancur, orang lain rusak, apalagi yang tidak kita sukai.
Rasakno kepleset to, rasakno hancur to, rasakno. Itu iblis yang ada dalam diri kita. Jadi tiga ini senengnya ya sesuai kecenderungannya. Riyadhah itu melatih tiga ini agar tidak berlebihan, menyapihnya agar tidak senang-senang di situ saja. Jadi itu namanya riyadhah. Makanya senang makan, minum, senang seks, suruh puasa. Puasa kita sebut riyadhah. Kita senang kalau orang lain kalah, kita yang menang, yang lain hancur. Kita puasa, saya ndak rebutan, silakan saja yang mau. Ini mempuasakan diri kita, melatih diri kita. Jadi ini senjata riyadhah itu. Ini nanti ada banyak halangan. Bahimi, sabui, iblis itu kan halangan dalam perjalanan. Senjatanya apa? Riyadhah. Segala kesenangan, segala jiwa kebinatangan, keiblisan, kita latih agar tidak jadi penghalang kita menuju Allah. Ya tetap dipenuhi secukupnya, khususnya yang bahimi dan sabui. Kalau yang iblisi jangan sama sekali. Meskipun kadang-kadang jiwamu meronta-ronta, ingin balas dendam, ingin menyakiti, ingin kalau bisa ya jangan. Tapi kalau sekedar ingin mencapai cita-cita tertentu atau memenuhi kebutuhan perut ke bawah, penuhi saja tapi secukupnya sebagai pendukung perjalanan kita menuju Allah. Ya kalau ndak makan, ndak minum, ndak kawin, mungkin malah ndak konsentrasi perjalananmu menuju Allah. Penuhi tapi secukupnya. Jadi makan, minum, seks itu jadi kendaraan jalanmu untuk bisa berjalan lebih cepat, lebih dekat kepada Allah. Ini riyadhah namanya, senjata keempat. Senjata kelima, muhasabah dan muraqabah. Muhasabah sudah pernah sering kita bahas, menghitung diri, mengukur diri, sudah tepat apa belum yang dilakukan. Muraqabah itu ya makna awalnya hati-hati. Muraqabah itu karena ada kesadaran Allah selalu mengawasi kita. Jadi muhasabah itu begini kata Syekh Nasiruddin. Mari kita hitung sederhananya, perbuatan baik kita apa perbuatan buruk kita yang lebih banyak. Kok ternyata misalnya kita ternyata orang baik, perbuatan baik kita jauh lebih banyak daripada perbuatan buruk. Kata beliau, selanjutnya begini cara memahaminya, mari kita sadari bahwa perbuatan baik kita yang lebih banyak tadi itu karunia-Nya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita melakukan perbuatan baik sebanyak itu. Berarti apa? Kita belum melakukan apa-apa, wong itu karunia-Nya Allah. Kok perbuatan baiknya sama dengan yang buruk? Itu menunjukkan bahwa kita kurang bersyukur, kata beliau. Kenapa? Wong kita diberi daya, diberi tenaga, diberi kemampuan ikhtiar, kok masih kurang banyak baiknya, masih sama jumlahnya dengan buruknya. Apalagi kok ternyata nanti buruknya lebih banyak. Oh, itu sudah lebih mengerikan lagi. Berarti kesimpulan yang manapun, muhasabah itu adalah kesadaran saya masih harus melakukan lebih banyak kebaikan karena selama ini belum melakukan apa-apa. Nah, itu buahnya muhasabah. Kalau muraqabah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah ini kalau sukses akan masuk kita ke makom atau ahwal. Kalau ahwal itu kondisi jiwa, namanya haya, malu. Mau melakukan dosa, malu saya. Kenapa? Allah selalu melihat. Ini kondisi jiwa yang diawali dari muraqabah. Kesadaran selalu dilihat Allah. Baik, ini senjata kelima untuk menghadapi pertempuran di tengah jalan menuju Allah. Kita harus mampu muhasabah dan muraqabah. Mau menyeleweng, malu. Allah tetap mengawasi kita, melihat kita. Melakukan yang negatif, kita juga malu.
Nah, terus takwa. Takwa ini didefinisikan oleh beliau menahan diri dari dosa karena takut terhadap murka Allah atau takut jauh dari Allah. Saya ingin melakukan ini, tapi nanti saya tambah jauh dari Allah. Ini berarti jiwa orang yang takwa. Melakukan kebaikan, menjauhi yang buruk, motifnya apa? Takut jauh dari Allah. Oke, orang takwa itu kata beliau seperti orang sakit. Orang sakit itu karena ingin sembuh, maka dia akan meninggalkan apapun atau melakukan apapun yang bisa membuatnya cepat sembuh. Jadi dia meninggalkan yang membuatnya, segala yang membuat lebih parah, dia akan melakukan yang membuatnya cepat sembuh. Kalau kalian sedang takut kan begitu, misalnya pilek, mau minum es kan kalian mikir lagi, pilek ini minum es, seneng sih es campur, enak kelihatannya ya, apalagi es degan gitu malam-malam gini. Enak sih seger, tapi saya baru pilek ya. Nggak ahli. Kalian kan bela-belain padahal itu enak. Kenapa? Takut lebih pilek. Nah, takwa itu gambarannya seperti itu. Kita takut melakukan dosa, hal-hal yang dilarang karena takut jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu mirip penyakit tadi. Karena kita ingin sehat, karena kita ingin dekat dengan Allah. Nah. Baik. Kayak ya kecuali yang nekat pilek-pilek es segera nanti Pak sakit dipikir belakangan, yang penting Anda yang neraktir es itu. Ya kamu jadinya nekat minum es, akhirnya ya uangnya jadinya habisnya di dokter. Sama saja. Yang utama tidak dapat yang sampingan yang tidak penting. Nah, kita sering begitu. Maka orang takwa itu sadar benar ini yang lebih hakiki, saya harus sukses di sini meskipun mengorbankan banyak hal. Lanjut. Ya unsurnya takwa itu 3. Takut berarti menghindari dosa dan ingin dekat dengan Allah. Dan 6 ya berarti senjatanya. Yes. Mulai kalian tidak kuat ini sudah sampai 12 ini. Tak tambah lagi tetap sampai 37. Pokoknya rasakan nanti sampai puncaknya. Kalau ngerti rute ini kalian akan sadar kenapa sih kok pada akhirnya muncul kalimat-kalimat seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan lain sebagainya. Karena memang rutenya sepanjang ini dan seasik ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.